Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini semata-mata nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan nikmat kesehatan ini betul-betul kita manfaatkan untuk terus-menerus memperkaya keilmuan kita, menambah keilmuan kita. Sebab orang-orang berilmu adalah orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu, hidupnya akan tersesat. Baik itu di dunia, terlebih di akhirat nanti. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran materi pendidikan agama Islam bab 7, yaitu tentang kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, dakwah Islam atau perjuangan Rasulullah dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, dan yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan hari ini kita cukup mengetahui 2 sahabat Nabi saja. Pertama yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Anak-anakku, Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Sekali lagi, nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada waktu kecil atau pada masa kecil, Abu Bakar ini bernama Abdul Ka'bah. Bahkan nama Abu Bakar ini diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamai Abu Bakar? Karena beliau adalah ayah dari seorang gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. Ada lagu Aisyah ya, kalian hafal gak? Kemarin-kemarin sangat viral ya lagunya. Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Nah, lagu ini sangat bagus nak, karena kita akan mengetahui Rasulullah, pun juga kita akan mengetahui sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, abun atau abi dalam bahasa Arab itu memiliki arti ayah atau bapak. Sedangkan gadis itu bahasa Arabnya adalah bikr atau bikrun. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usia Abu Bakar ini lebih muda daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Abu Bakar ini dikenal sebagai anak yang sabar, anak yang jujur, dan anak yang amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Dan amanah ini merupakan salah satu yang dimiliki oleh para nabi atau para rasul. Nah, sifat amanah ini harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Sebab orang-orang yang amanah, orang-orang yang dapat dipercaya, ia akan disukai oleh orang-orang, dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ia akan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang amanah ini. Anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, Abu Bakar As-Siddiq ini masuk Islam pada saat pertama Islam didakwahkan. Begitu mudah beliau mengucapkan kalimat syahadat,
dan akhirnya ia memeluk agama Islam. Ketika itu di kota Mekah, Abu Bakar termasuk orang yang sangat disegani, sehingga setelah beliau masuk Islam, banyak dari kalangan sahabat-sahabatnya pun mengikuti agama Islam dan masuk Islam. Salah satu di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Awam dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak. Kemudian ada gelar yang dimiliki oleh Abu Bakar, yakni As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya membenarkan. Kenapa demikian? Karena memang Abu Bakar As-Siddiq ini senantiasa membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj atau Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan khalifah pertama, khalifah yang meneruskan perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menjadi seorang perdana menteri, presiden kalau sekarang mah, atau pejabat, beliau tentunya melakukan beberapa hal. Salah satu di antaranya yang beliau lakukan, yang Abu Bakar As-Siddiq lakukan adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Nah, apa itu murtad? Murtad itu artinya keluar dari Islam. Jadi setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, orang-orang yang tadinya rajin sholat, mengeluarkan zakat, justru ketika Rasulullah sudah tiada, mereka tidak melaksanakan, mereka meninggalkannya. Bahkan mereka keluar dari Islam atau murtad. Jadi murtad itu artinya keluar dari Islam. Selain daripada itu, setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal, banyak sekali orang yang mengaku sebagai nabi. Padahal setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal, tidak akan ada lagi nabi, karena Nabi Muhammad itu penutup para nabi atau nabi terakhir. Jadi ketika ada hari ini mengaku sebagai nabi, meskipun dia hebat, dia pintar, ia tetap bukan nabi dan dicap atau disebut sebagai nabi palsu. Jadi itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Kedua, memerangi orang yang enggan atau tidak mau membayar zakat. Ketika Rasulullah masih hidup, beliau atau mereka, kaumnya itu selalu mengeluarkan zakat. Tapi setelah Rasulullah meninggal, justru mereka sebaliknya tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memperluas wilayah Islam. Nah, ini yang ketiga itu memperluas wilayah Islam, karena perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah pun juga oleh para sahabat Nabi, tak lain mereka adalah berdakwah, mengajarkan agama yang diridhoi oleh Allah, yakni menyebarkan agama Islam. Mereka berdakwah yang tadinya agama Islam hanya dianut diikuti oleh negara Mekah dan Madinah saja. Setelah Abu Bakar berdakwah, akhirnya menyebar luas ke negara Syria, Persia, bahkan sampai ke Irak. Dan alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan aman dan memeluk agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Semoga kita senantiasa kokoh dalam akidah dan agama Islam, karena agama Islam sekali lagi adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.